Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Yang pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama di pagi yang cerah kali ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang sangat istimewa ini, di tempat yang utama, di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain dan tidak bukan adalah masjid daripada masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut untuk bersyukur Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa istiqamah di dalam menuntut ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti kalau kita akan termasuk daripada bagian umat beliau yang akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhtiar kita, upaya kita, usaha kita agar kita insyaallah akan mendapatkan syafaat daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuncinya cuma satu, yaitu al-ittiba', berusaha mengikuti perintah Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah mengikuti Rasul ini adalah perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian benar-benar cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini cintanya cinta benar, bukan cinta palsu. Kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa? Aku di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita wajib mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena beliaulah yang diberi risalah, beliaulah yang diberi wahyu. Beda cerita kalau bukan Nabi. Berhubung kita ini adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sebagai penutup para nabi, yang artinya apa? Beliau ini adalah penyempurna syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Bahkan di dalam salah satu hadis, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di tangannya ini ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunin sama siapa? Kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka di dalam riwayat hadis ini sahih riwayat Bukhari, fahmarra wajhuhu, ini salah satu ciri Nabi, kalau Nabi lagi marah wajahnya merah. Maka sahabat kalau udah Nabi mukanya merah, mereka udah pada takut, nunduk aja, karena tahu Nabi lagi marah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Ala yakfika ya Umar, apakah enggak cukup Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui diriku, kemudian aku sampaikan kepada kalian semua?" Artinya apa? Artinya bahwa Al-Quran ini adalah sebagai penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Bahkan di dalam hadis tersebut kemudian Nabi melanjutkan, wallahi demi Allah, lau kana, kalau sekiranya Musa alaihi salam masih hidup, maka dia wajib untuk membaiat diriku. Jadi ketika para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, sebelum nabi diutus dan mereka masih hidup, maka mereka wajib untuk membaiat nabi dan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini beruntung, kembali saya ingatkan, kita ini beruntung dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan umat Rasulullah ini dipuji langsung sama Allah di dalam Al-Quran. Di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah, telah dikeluarkan di muka bumi ini sebaik-baiknya umat. Siapa maksudnya sebaik-baiknya umat? Secara khusus adalah para sahabat. Secara umum kita ini, kita kan umatnya Nabi bukan? Insya Allah. Kalau kita nggak ngakuin umatnya Nabi, bahaya. Berarti ada keimanan kita yang perlu dicek lagi, yang perlu diperhatikan lagi, perlu diobatin. Nah, kenapa kita ini selaku umat Rasulullah SAW ini bisa mendapatkan predikat khair ummah, sebaik-baik umat? Apa ciri-cirinya? Ta'muruna bil ma'ruf, karena senantiasa berusaha mengingatkan kepada kebaikan, memerintahkan kebaikan, perbuatan yang ma'ruf. Ma'ruf di sini para ulama menjelaskan bahwa ma'ruf di sini adalah kebaikan yang tentunya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulnya dan para salafus saleh kita terdahulu. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, dan senantiasa mencegah perbuatan yang mungkar. Makanya kita mendapatkan predikat khairu ummah. Cuman biasanya ini orang yang mengerjakan amar ma'ruf ini lebih banyak. Yang lebih susah itu apa? Mencegah kemungkaran. Biasanya kita kalau mencegah kemungkaran ini bakal dicemberutin, bakal dimusuhin. Dan inilah yang terjadi dengan Nabi SAW. Nabi, kan kita sekarang lagi berada di fase Nabi SAW masih belum menjadi Nabi. Nanti kita akan melihat bagaimana cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika Nabi SAW telah resmi menjadi Nabi dan Rasul. Di situ tuh orang-orang yang dulu cinta sama Nabi mulai memusuhin. Kenapa? Karena tanda kutip Nabi SAW ini membuat mereka nggak nyaman. Karena apa? Nabi SAW berusaha untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul, yaitu kalimat tauhid. Ini sebagai muqaddimah. Kemudian kita kembali ke pembahasan utama, topik utama, yaitu kembali kepada pembahasan sirah Nabi SAW. Sekarang insyaAllah kita akan membahas tentang kehidupan Nabi SAW masih di dalam fase Nabi SAW belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yaitu fase remajanya Nabi SAW. Mungkin di dalam hati kita bertanya-tanya, gimana sih kehidupan Nabi SAW di masa remaja beliau? Kira-kira Nabi SAW di masa remaja gimana? Kira-kira ke bawah arus nggak? Ternyata jawabannya adalah tidak. Bahkan bukan hanya Nabi SAW saja, tapi semua nabi yang datang sebelum masa Rasulullah SAW dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka belum menjadi Nabi dan Rasul, dijaga tuh, terutama dari pergaulan masa muda. Kenapa? Karena mereka akan menjadi pembawa risalah. Kan nggak lucu kalau ada Nabi mantan preman, nggak ada. Subhanallah, 2 hari yang lalu, qadarullah, ana sempat melihat di channel YouTube tiba-tiba ada yang membahas tentang pelacur yang bertaubat, kemudian pelacur itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bertaubat, dia melahirkan anak yang kemudian kelak anak tersebut menjadi Nabi dan Rasul menjadi Rasul, salah seorang Rasul. Maka kisah ini adalah kisah yang batil, kisah yang tidak benar. Kenapa? Semua para Nabi dan Rasul wassalam, baik dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya itu terpelihara, terjaga dari nasabnya. Jadi nggak ada para Nabi dan Rasul itu ibunya mantan pelacur, bapaknya itu mantan misalnya preman, nggak ada. Allah jaga semuanya.
Dan ini termasuk di dalam ayat la nufarriqu baina ahadin minhum. Di dalam ayat yang lain la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan di antara mereka, di antara para nabi dan rasul, di antaranya yang berkaitan dengan nasab mereka. Kenapa? Karena mereka di kemudian hari akan menjadi pembawa risalah, sehingga nggak ada celah bagi kaumnya untuk menghina mereka dari sisi nasab. Bahaya kalau nabi ibunya itu mantan pelacur, atau dirinya sendiri nabi tersebut mantan preman misalnya, mantan pembunuh misalnya, terus jadi nabi. Walaupun itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bisa lakukan, cuman Allah jaga agar mereka tidak bisa melemahkan para nabi dari sisi nasabnya dan juga dari sisi pergaulannya. Sehingga Nabi SAW ini di masa remajanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Terutama perbuatan apa? Perbuatan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan syirik, perbuatan menyembah berhala. Maka walaupun ketika itu Nabi SAW belum diangkat menjadi Nabi, Allah Subhanahu wa taala condongkan hati beliau kepada ajaran siapa? Ajaran bapaknya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama ketika Nabi Ibrahim waktu itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kan ada di surat Al-An'am. Cuman orang banyak salah kaprah yang ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim yang seolah-olah Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, ngelihat ke bulan, kemudian bulannya terbenam, melihat matahari terbenam. Itu di dalam bahasa Arab maksudnya adalah, kita bisa temukan di dalam kitab-kitab tafsir, maksudnya itu adalah Nabi Ibrahim itu nyindir siapa? Kaumnya. Ada sebagian kaum dari Nabi Ibrahim yang nyembah berhala, ada yang nyembah bintang, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah matahari. Disindir sama Nabi Ibrahim. Kalau Tuhan, masa Tuhan bisa tenggelam? Itu gimana caranya? Kok Tuhan itu bisa disembah? Sedangkan Tuhan itu nggak mungkin fana, nggak mungkin ntar hilang, ntar kagak, nggak mungkin, mustahil. Dia harus selalu baqi, dia harus selalu kekal abadi selama-lamanya. Itulah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak ada, Allah itu fana, namanya bukan Tuhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi ini adalah fana. Fana maksudnya artinya apa? Akan hilang. Kalau kita bakal mati, kalau benda mati akan hancur, tumbuh-tumbuhan juga akan mati dan lain sebagainya. Wa yabqa, dan akan yang kekal siapa? Wajhu rabbik, wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ini kekal selama-lamanya. Dan itu adalah salah satu sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib harus kita yakini. Maka kembali ke yang tadi, Nabi SAW ini diberikan kecondongan untuk berada di dalam millah ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana telah Anda jelaskan di dalam di dalam pertemuan yang terakhir, bahwa seluruh para nabi dan rasul agamanya adalah Islam. Dan ini juga termaktub di dalam surat Yusuf ketika Nabi Yusuf alaihissalam berdoa menjelang ajal beliau. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Tawaffani muslima, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Disebut di dalam Al-Quran ini doa Nabi Yusuf terang, jelas, gamblang. Berarti semua para nabi agamanya Islam bukan? Islam, nggak boleh ada ragu. Kita harus yakin bahwa semua para nabi Islam, agamanya sama. Yang beda cuma cabang-cabangnya doang. Sebagaimana yang pernah jelaskan dulu. Kalau misalnya kita puasa Ramadan 30 hari, mungkin umatnya Nabi Musa 60 hari, Nabi Daud 100 hari, mungkin itu cabang-cabangnya. Tapi ajaran pokoknya apa? Tauhid. Dan itu adalah agama Muslim. Jadi agama samawi ini adalah cuma satu, yaitu Muslim. Agama Islam. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang
orang-orang yang saleh. Al-Imam Ibnu Katsir dan juga Al-Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya dan juga Al-Imam Al-Qurtubi mereka mengatakan yang dimaksud bis-salihin ini adalah Nabi Yusuf menginginkan dikumpulkan bersama kakeknya. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pembawa risalah ketauhidan dan juga sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian di dalam salah satu riwayat Nabi pernah bersabda, ini juga di dalam masa-masa remaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'aituni fi ghilman min Quraisy nanqulu hijaratan li ba'd ma yal'abu bihi al-ghilman. Suatu ketika aku lagi berjalan, aku melihat seorang pemuda atau seorang anak kecil atau bisa dibilang juga sebagai seorang remaja dari kalangan orang kafir, dari kalangan suku Quraisy, dan qul hijaratan, dia mindahin batu li ba'dhi ma yal'abu bihi al-ghilman, untuk diberikan kepada teman-temannya kemudian dijadiin mainan, dilempar sana dilempar sini. Kulluna qad ta'arra wa akhadha izaran wa ja'alahu ala raqabatihi yahmilu 'alayha al-hijarah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat anak-anak kecil tersebut taruh batu tersebut ditaruh di lekukan daripada sarungnya. Kemudian yang lebih parahnya lagi digantung di lehernya. Kemudian habis itu dibuang begitu aja. Habis itu diambil kemudian disembah. Itu Nabi bingung tuh. Dan ketika itu Nabi belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi bingung untuk bagaimana cara menyampaikan hal tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam agar beliau tidak masuk di dalam perbuatan syirik. Ini adalah salah satu sifat daripada sifat masa kanak-kanak hingga remaja beliau yang Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi beliau. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa remajanya ini terkenal sebagai pemuda yang as-sadiq, yang jujur, yang al-amin. As-sadiq itu artinya apa? Jujur. Al-amin apa? Terpercaya. Sampai orang-orang kafir Quraisy ini bayangin, orang kafir Quraisy ini adalah musuh, tapi sportif, objektif mereka. Ketika ditanya oleh Raja Heraklius yang ketika itu dipimpin oleh Abu Sufyan, mereka sedang melakukan perjalanan dagang. Apa sih daripada sifat Rasul kamu? Beliau menjawab radhiyallahu an, ketika itu beliau belum masuk Islam, tapi setelahnya beliau masuk Islam. Apa kata Abu Sufyan? Ma jarrabnahu kadhiba. Kami belum pernah melihat Muhammad ini berkata bohong. Ada enggak musuh itu ngakuin kelebihan musuhnya? Ada enggak? Enggak ada. Apalagi zaman sekarang mungkin enggak ada, mungkin. Hampir nggak ada, mustahil mungkin yang ngakuin kelebihan daripada musuhnya. Yang ada biasanya dijelekin. Jangan dengerin dia sih tukang bohong. Biasanya begitu. Tapi ini musuh mengakui bahwa Nabi SAW belum pernah satu kali pun berkata bohong. Ma jarrabnahu kadhiba. Maka Nabi SAW dijuluki sama kaumnya sebagai as-sadiqul amin. Jadi bukan Nabi yang ngaku-ngaku, tapi Nabi diberikan predikat oleh kaumnya sendiri sebagai orang yang jujur dan terpercaya. Sampai Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, julukan tersebut nggak hilang. Jadi musuhnya tetap ngakuin bahwa Nabi adalah sifatnya adalah jujur dan terpercaya. Bahkan di pertemuan yang lalu kita telah jelaskan ketika Nabi SAW itu akan berhijrah, Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, ini barangnya si fulan, ini uangnya si fulan, kasih ya. Jadi bayangin, musuh itu nitipin barangnya ke Nabi karena tahu Nabi itu sifatnya adalah al-amin, yang amanah, yang terpercaya. Luar biasa tuh. Mana ada musuh itu bisa ditipin barang? Nggak ada. Cuman
kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam aja. Ada nggak kira-kira musuh kita yang misalnya kita musuhan ya sama orang, terus musuh kita nitip barang, Anda nitip mobil Anda ya sama ente, ada nggak kira-kira? Nitip motor ya? Nggak ada, yang ada mungkin dihancurin tuh mobil atau motor kita. Wah, haji mumpung nih lagi dititip, mau hancurin supaya disengsara misalnya. Nggak ada. Dan ini terjadi dan nyata kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib bangga kita sebagai umat beliau. Tapi bukan cuma sekedar bangga, ikutin akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di saat kemerosotan akhlak yang sangat luar biasa daripada orang kafir, orang kehidupan jahiliyah, sehingga di dalam kehidupan jahiliyah ini ada istilah yang kuat yang berkuasa. Pokoknya yang kuat yang berkuasa, yang lemah udah. Sehingga terjadi perang yang namanya perang Fijar. Dan perang ini Nabi SAW berumur 15 tahun. Dan perang itu terjadi di bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah salah satu bulan daripada bulan haram. Nah, di dalam bulan haram ini nggak boleh ada yang namanya peperangan, nggak boleh ngebunuh. Karena apa? Sesuai dengan namanya. Haram itu maksudnya adalah dari kata hurmah, yaitu kemuliaan, kehormatan. Makanya hormat ini diserap dari bahasa Arab. Jadi kata hurmah. Jadi masjidil haram itu bukan masjid yang haram, bukan haram yang kita kenal sebagai kalau makan makanan haram, bukan. Tapi masjid yang dimuliakan. Sehingga nggak boleh kita ngebunuh binatang lewat. Antum kalau umroh, misalnya ada semut, nggak boleh dibunuh. Ada burung ini enak amat terbang, bunuh, nggak boleh. Kita bunuh di situ nggak boleh. Karena kehormatan daripada wilayah Masjidil Haram itu Makkah Al-Mukarramah. Nah, kemudian bagaimana cikal bakal terjadinya perang atau sebab daripada perang Fijar? Ada yang tahu nggak antum? Sempat di awal-awal pertemuan kita bahas secara sekilas. Jadi ini adalah peperangan ini terjadi antara dua suku Arab, yaitu suku Quraisy dan suku Hawazin. Jadi suatu ketika ada seorang Quraisy, kalau bahasa kita ini sekarang nih, masukin wilayah suku Hawazin. Dia nggak seneng nih orang, maka dibunuhlah. Jadi satu orang Hawazin membunuh orang Quraisy. Dikatakan namanya adalah Urwah. Wah, habis itu orang kafir Quraisy dengar, marahlah, sehingga terjadi peperangan yang namanya perang Fijar. Dan dikatakan perang Fijar ini imbang, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Terjadi nggak begitu lama, hanya 1 bulan. 1 bulan ketika habis bulan Rajab, bulan apa? Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban inilah terjadi yang namanya Hilful Fudul, perjanjian. Kalau bahasa kitanya adalah perjanjian damai. Bahkan sampai Nabi SAW ini membanggakan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh kafir Quraisy adalah perbuatan ini, karena mereka berdamai dan mereka saling menghargai, saling menghormati. Dan ini terjadi pada bulan Sya'ban. Ini adalah salah satu perbuatan yang Nabi SAW puji dan Nabi SAW hadir di dalamnya. Di antara isinya apa? Bahwa sesungguhnya kami akan saling tolong-menolong. Jadi orang yang lemah nih, yang dizalimin tanpa sebab, kita akan bantu. Misalnya ada orang lewat nih, orang lemah diambil hartanya, kita akan minta sini hartanya. Kalau nggak, kita bakal serang. Pokoknya nggak boleh semena-mena, nggak boleh main zalim. Kalau yang berbuat zalim akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Dan ini sesuai dengan
kaidah Islam, sesuai dengan syariat Islam. Makanya Nabi ini bangga. Salah satu perbuatan kafir Quraisy ini yang dipuji langsung oleh Nabi SAW dan diteruskan di dalam Islam, artinya disetujui. Makanya kita sering dengar apa? Perkataan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya salah satu tujuan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Karena banyak daripada akhlak-akhlak orang kafir Quraisy ini yang disetujui oleh Islam, sehingga Nabi itu hanya menyempurnakannya saja. Lalu kemudian nggak lama dari itu Nabi SAW ini mulai melakukan perjalanan dagang. Ini adalah salah satu cikal bakalnya pernikahan Nabi dengan Khadijah. Khadijah ini sebelum mempercayakan barang dagangannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah dengar nih, Khadijah kalau bahasa kita ini janda kembang, janda kaya, banyak diincar sama pemuda-pemuda kafir Quraisy. Kenapa? Karena dia memiliki dari segi nasab kemuliaan, terus punya harta yang kaya raya. Jadi banyak diminatin sama pemuda-pemuda ketika itu. Tapi Nabi SAW nggak minta untuk membawa barang dagangan. Justru Nabi SAW yang diminta sama Khadijah buat bawa barang dagangannya. Karena apa? Karena tadi Nabi itu memiliki sifat yang jujur, sifat yang adil. Nabi kalau ngomong nggak pernah bohong. Ngomong A, ya dibilang A, B, dia bilang B, C, dia bilang C, dan seterusnya. Itu adalah sifat Nabi SAW. Nah, kira-kira kita bisa nggak? Apapun keadaan kita ngomong jujur, bisa nggak? Makanya di dalam salah satu hadis Nabi mengatakan apa? Qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar walaupun pahit rasanya. Biasanya kalau yang jujur-jujur tuh pahit. Apalagi antum misalnya. Antum minat misalnya apa? Minat apa misalnya? Minat sesuatu, katakan. Supaya nggak ada orang-orang yang dilukai misalnya. Gak ada orang yang merasa tersakiti. Terkadang kejujuran ini tanda kutip tersakiti, tapi hakikatnya adalah sesuatu yang menyembuhkan dibanding kita berbuat bohong. Karena perbuatan bohong ini adalah perbuatan yang akan senantiasa menjadi karakter kita. Orang kalau sekali bohong susah, buat dilepasnya susah. Makanya ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta wasiat kepada Nabi. Ya Rasulullah, awsini wahai Rasulullah, wasiatin aku dong. Kata Nabi SAW, i'malu ma syi'it, kerjain apa yang kamu mau lakuin, kecuali satu hal, la takdzib, jangan pernah kamu ngomong bohong. Kamu mau ini, tapi jangan pernah bohong. Pokoknya mau ngelakuin A, coba jangan pernah bohong. Sehingga itu sahabat bingung. Kalau sahabat itu kalau dikasih wasiat sama Nabi dipegang. Wasiatnya jangan bohong. Dia bakal ngomong, dia akan pegang itu wasiat. Dia akan berusaha semaksimal mungkin, nggak akan pernah berbuat bohong. Sehingga ketika dia mau ngomong, oh iya, nanti ketika Anda ditanya, masa dia mau bilang bohong? Sehingga akhirnya apa? Dia tinggalkan itu perbuatan maksiat yang ingin dia lakukan. Jadi luar biasa. Kejujuran ini insya Allah akan apa? Akan mencegah kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena apa? Karena perbuatan jujur ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ada orang jujur nggak diridhai sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mendapatkan rahmat dari cucuran rahmat daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke yang tadi. Maka ketika Nabi diminta untuk membawa barang dagangannya, Nabi menerima. Maka Nabi membawa barang dagangannya ke Syam. Bersama siapa? Bersama seorang asisten daripada Khadijah, namanya Maisarah. Nah, Maisarah ini laki apa perempuan? Laki. Gak semua yang ada tak marbutahnya itu nama perempuan. Ada beberapa di dalam bahasa Arab nama yang akhirannya tak marbutah itu laki. Seperti siapa? Ukasyah, Talhah bin Ubaidillah. Pernah dengar? Talhah
Ubaidillah itu juga ada tak marbutonya di akhir, tapi nama-nama laki. Ikrimah anak daripada Abu Jahal itu laki. Jadi antum kalau namain Maisarah jangan perempuan. Di sini Maisarah itu perempuan. Jadi banyak yang salah kaprah di sini. Kayak Hani. Hani itu artinya yang tenang, yang teduh. Itu nama laki, bukan nama perempuan. Di sini Hani nama perempuan. Jadi antum kalau mau namain nama Hani, nama laki. Dan ini salah satu nama ulama di Saudi Arabia menjadi imam di Masjid Riyadh, namanya Syekh Hani Ar-Rifai. Hani artinya yang teduh, yang tenang, dan itu adalah nama laki. Jadi hati-hati jangan sampai nama laki itu digunain buat nama perempuan digunain buat nama laki. Lalu kemudian Nabi SAW ini melakukan perjalanan, dan Maisarah ini lihat gelagatnya pergerakannya Nabi dari A sampai Z, dilihat dengan cara seksama, dengan cara yang secermat mungkin. Luar biasa, tutur katanya indah, perkataannya lembut, nggak pernah nyaci maki orang, nggak pernah menghina orang. Apa yang didagangin itu sesuai harganya, sesuai dengan kondisi barangnya. Kalau kualitas A barangnya dibilang A, kualitas B dibilang jelek. Bahkan Nabi mengatakan ini barang jelek. Saya nggak mau jual ini barang, tapi orangnya yang pengen, nggak apa-apa. Maka dijuallah dengan seharga barang tersebut. Kalau kita biasanya ditutup-tutupin. Kualitas barang misalnya cuma 50%, dibilang 70%. Itu termasuk bagian daripada kebohongan. Hati-hati. Bahkan di dalam salah satu hadis Nabi mengatakan apa? At-tajirul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Jadi yang mabrur ini bukan cuma haji. Pedagang yang mabrur, apa sih arti dari apa yang dimaksud atau arti dari mabrur apa sih? Apa kira-kira? Apa arti dari mabrur? Mabrur itu yang diterima, yang baik. Makanya kita sering mendengar di dalam ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, kata-katanya apa? Apa? Wabil walidain. Di dalam salah satu ayat kita sering mendengar kata-kata birrul walidain. Di dalam salah satu hadis Nabi mengatakan birru aba'akum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Taburru abna'ukum, maka niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Artinya apa? Perbuatan baik, perbuatan yang diterima. Maka itulah arti daripada mabrur. At-tajirul mabrur, pedagang yang mabrur, laisa lahul jaza, enggak ada balasan melainkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia jujur, dan ini berat. Karena apa? Bawaannya apa? Pengen laku. Wah, ini gimana ya kalau ada bilang kalau ada ngomong jujur nggak bakal laku nih. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Makanya salah satu tempat yang paling dibenci sama Allah sama Rasul adalah pasar. Kenapa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, abghadul biladi aswaquha. Tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Kenapa? Karena di situ tempat paling sering berbohong. Dikit-dikit demi Allah sumpah, kalau harga segini sih belum bisa saya lepas nih, modalnya aja berapa? Padahal dia jual sekian udah dapat untung. Antum mau misalnya jual buah misalnya, harganya 10-20 ribu misalnya. Kemudian ditawar 18.000 misal 18.000 aja atau 15.000. Itu antum misalnya masih dapat untung 2.000 misalnya. Tapi antum bilang, kalau segitu sih nggak dapat untung. Itu bohong kan? Bohong. Boleh nggak misalnya antum jual suatu barang misalnya modalnya 10.000, tapi antum masya Allah pengen cepat kaya misalnya jual 30.000, boleh nggak? Boleh aja, sah-sah aja, namanya ngambil untung. Cuman terkadang kita mantesin aja, kira-kira pantas nggak kita untung gede banget misalnya. Boleh aja, cuman jangan sampai kita
keceplosan sampai ngomong bohong itu hati-hati. Misalnya barang 30.000 ditawar 20.000 deh, itu kan masih dapat untung. Dapat untungnya berapa? 10.000 kan? Modal 10.000, antum jual 30.000, berarti untungnya berapa? 20. Udah ditawar 10.000 deh, berarti kan antum masih dapat untung 10.000. Jangan sampai wah kalau segitu antum belum dapat untung. Itu adalah salah satu perbuatan yang bohong. Hati-hati. Dan ini sering terjadi di dalam pasar, di dalam perdagangan. Dan disinilah Nabi SAW tidak pernah berkata dusta. Jadi kualitasnya bagus dibilang bagus, kualitasnya jelek dibilang jelek. Hingga suatu ketika Nabi SAW pernah apa namanya investigasi, sidak mendadak ke pasar-pasar. Nabi lihat ada orang yang berdagang apa ya, kayak kita semacam beras mungkin atau gandum lah. Jadi gara-gara kena hujan, yang bagian yang basahnya itu ditutupin sama, jadi ditaruh di tengahnya, kemudian ditimpa sama gandum yang kering. Kemudian Nabi SAW celupin tangan. Nabi marah, kenapa kamu melakukan ini ya? Kenapa? Bukan dibilang, kan ada takut nggak laku ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang suka menipu, berlaku curang, bukan daripada golongan kami. Jadi ancamannya luar biasa, bukan daripada golongan Nabi SAW. Kalau kita bukan dari golongan Nabi, nanti hari kiamat mau berharap sama siapa? Karena syafaatul uzma, syafaat yang paling agung itu adalah kepada Nabi SAW. Nah kalau Nabi udah nggak agung, kita sebagai umatnya ya nasib. Jangan berharap kita nyium bau surga. Jangankan masuk, nyium aja udah nggak bakal kecium. Apalagi sampai kita berlaku seperti itu. Jangan sampai kita gara-gara perbuatan seperti itu terhalang daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Maka selama perjalanan Maisarah ini luar biasa, dibuat kagum sama Nabi. Sehingga ketika pulang itu Maisarah ceritain itu semuanya tuh. Apa yang dilihat tentang Nabi dilihat. Wah, sampai akhirnya Khadijah jatuh cinta. Jatuh cintanya belum melihat nih. Kan orang biasa kalau jatuh cinta karena apa? Pandangan pertama. Tapi ini enggak. Karena apa? Karena pendengaran pertama. Jadi kalau mendapatkan kabar, Maisarah bilang Nabi begini, Nabi begitu, cara dagangnya begini. Sehingga Khadijah ini merasa kagum. Dan dia mau menyatakan cintanya tapi malu. Sehingga ada salah seorang temannya yang bernama Nafisah binti Minayyah atau Munayyah. Jangan sampai nyebutnya Maniyah, karena kalau Maniyah artinya kematian. Jadi jangan sampai ana lihat ada kata-kata Maniyah, kayaknya bagus nih Maniyah. Maniyah artinya kematian. Hati-hati. Jadi belum tentu kata-kata yang lafaznya bagus itu artinya bagus. Karena kata Nabi SAW, "Sammi auladakum bi'ismi tayyib." Atau kama qala alaihi salatu wasallam, "Fa innahu du'a." Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Namakanlah anak-anak kamu dengan nama-nama yang baik. Kenapa? Karena nama itu adalah doa. Jadi jangan mentang-mentang ada di Quran semua main asal disikat, jangan. Fir'aun bagus nih gini, Fir'aun syaitan. Jangan. Syaitan itu sesuatu yang jelek, yang dilaknat sama Allah. Boleh kita menamakan nama-nama para nabi, nama para rasul, nama-nama malaikat. Boleh nggak kita namain nama kita Jibril? Boleh. Yang nggak boleh adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali harus kita pasangin dengan kata abd, Abdullah, misalnya hamba Allah dan lain sebagainya. Maka dia kalau bahasa sekarang ini curhat nih sama Khadijah, itu curhat sama Nafisah, anak ini sebenarnya cinta sama Muhammad. Kira-kira dia bakal nerima cinta anak? Ini kalau bahasa bebasnya. Di sini dijelaskan di sini oleh Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Maka ternyata Nafisah ini sambut, senang, setuju dengan apa yang diucapkan oleh Khadijah. Jadi kalau bahasa kitanya ini
gayung bersambut. Gimana Khadijah? Kalau ente perasaan ente ini adalah akan bicarain ke Muhammad, ente sampaikan ke Muhammad melalui pamannya yaitu Abu Talib. Maka disampaikan sama Nafisah kepada Abu Talib. Begini maksud kedatangan anda itu begini. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui Abu Talib, Nabi kaget karena Khadijah ini wanita yang terkenal, janda yang kaya, kemudian berpengaruh di dalam kaumnya, salah seorang wanita yang diberikan gelar oleh Nabi SAW Al-Tahirah, wanita yang suci. Beliau walaupun di masa kafirnya tidak pernah menyembah berhala, sama seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Nabi tahu Khadijah ini diincar sama laki-laki, mau yang janda, mau yang budak, mau yang berondong kalau bahasa kita, yang perjaka, yang pemuda. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Talib untuk disampaikan kepada temannya Khadijah tadi yang namanya Nafisah. Katakan kepada temannya Khadijah tersebut yaitu Nafisah bahwa ini pemuda miskin, nggak punya apa-apa. Orang-orang gembala kambing aja kambingnya punya pembesar kafir Quraisy. Dan aneh cuma mengambil sedikit keuntungan daripada gembala-gembala yang dititipkan kepada diriku. Maka Khadijah bilang kepada Nafisah, nggak masalah, anu nggak cari harta. Masya Allah. Kalau antum kira-kira dilamar sama perempuan kayak gitu gimana? Kira-kira udah cantik, kaya lagi. Kira-kira antum pakai istikharah nggak? Biasanya langsung sikat aja udah. Inilah yang berlaku kepada Nabi SAW. Kata Khadijah, demi Allah aku mencintai Muhammad karena sifat kejujurannya dan amanahnya. Belum melihat Nabi tuh, apalagi pas ngelihat Nabi langsung kelepek-kelepek karena Nabi itu berwajah tampan, ganteng. Maka akhirnya Nabi SAW menerima. Jadi Nabi itu dilamar sama Khadijah, bukan Nabi yang melamar. Dan boleh nggak perempuan ini, misalnya antum punya anak perempuan, ngelihat Masya Allah nih ada laki-laki yang pas, antum melihat nih, oh ini laki-laki luar biasa nih, misalnya ada pemuda, agamanya bagus, terus Masya Allah ganteng, kaya lagi, terus antum tawarin untuk anak antum, putri antum, boleh nggak? Boleh. Jadi jangan suka jangan suka gengsi. Oh anak perempuan itu kan ditunggu, dilamar, nggak begitu juga. Walinya boleh untuk menawarkan, dan inilah yang dilakukan oleh para salaf terdahulu, termasuk dari kalangan sahabat. Kan ketika Hafsah binti Umar, salah seorang putri daripada putrinya Umar ibn Khattab dan kelak akan menjadi istrinya Nabi, Hafsah ketika itu suaminya meninggal, wafat kalau salah setelah perang Badar, atau kalau salah setelah perang Badar, benar. Maka buru-buru Umar itu menawarkan kepada Utsman, didatangkan Utsman, karena Utsman di perang Badar itu nggak ikut perang karena menemani istri beliau, yang istri beliau adalah bernama Ruqayyah binti Muhammad. Anaknya siapa? Anaknya Nabi. Sakit, kemudian setelah perang Badar atau di tengah-tengah perang Badar, istri Utsman meninggal, yaitu putri Nabi SAW. Nah, Umar dengar, wah kesempatan nih, Utsman lagi jadi duda nih, ditawarin, tapi Utsman nolaknya halus, karena belum siap untuk nikah lagi. Apalagi yang ditinggal adalah istrinya, bukan sembarangan istri, anaknya Nabi. Wah, kecewa Umar. Datanglah di ke Abu Bakar. Ternyata jawaban Abu Bakar sama, ya, anda belum siap buat nikah. Maka dia datanglah kepada Rasulullah curhat. Anak tawarin ke Utsman, anak-anak, ditolak. Kemudian datangin lagi ke Abu Bakar juga nolak. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Utsman akan mendapatkan pengganti yang lebih baik daripada putrimu. Begitu juga sebaliknya, putrimu akan mendapatkan sesosok laki-laki yang lebih baik daripada Utsman. Nggak lama, 2 hari atau 3 hari setelahnya, Nabi melamar putri Umar. Langsung diterima. Oh, girang Umar, Rasul.
Dan Utsman mendapatkan putri Nabi SAW yang kedua yang bernama Ummu Kulthum. Jadi luar biasa. Jadi boleh kita untuk menawarkan putri kita ketika dia sudah menginjak usia menikah. Tapi jangan sembarangan kita nawarin, kita lihat siapa calon yang pantas bagi putri kita, terutama yang berkaitan dengan agamanya, agar selamat di dunia dan kelak di akhirat insyaallah. Maka kemudian terjadilah pernikahan yang sederhana, pernikahan yang khidmah, pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu umur Nabi berapa tahun? Kayaknya udah hafal nih. 25 tahun. Umur Khadijah berapa? 40 tahun. Berarti kacetnya berapa? 15 tahun. Siapa yang lebih muda? Nabi Muhammad SAW. Kira-kira antum bisa gak tuh begitu? Kalau ada perempuan yang pengen sama antum tapi lebih tua dari antum, biasanya kita nolak. Ini menunjukkan apa? Bahwa sesungguhnya Nabi SAW ini menikah bukan, maaf, tanda kutip, bukan karena syahwat. Dan artian syahwat di sini bukan, maaf, bukan orang yang apa ya, hiperseksual, wow, yang pengen seks, bukan. Kalau tujuannya itu Nabi SAW bisa mendapatkan yang lebih dari itu. Karena Nabi juga digandrungin sama perempuan-perempuan lainnya. Banyak orang yang berharap dinikahi sama Nabi karena ketampanan Nabi SAW dan juga sifat Nabi SAW yang tadi telah kita bahas. Kemudian nggak lama setelah itu Nabi SAW dikaruniai 7 orang anak. 6, maaf, 6. Total anak Nabi ada 7. Cuman yang dari Khadijah itu ada 6. Siapa aja? Apalah? Hah? Kemudian coba kalau itu, Masya Allah. Ini yang paling tua ya, Anda urutin dari yang paling tertua sampai yang paling kecil. Yang paling tua siapa namanya? Zainab. Yang kedua siapa? Tadi istri pertama daripada Utsman, Ruqayyah. Yang ketiga siapa? Ummu Kulthum. Keempat siapa? Fatimah. Jadi berturut-turut itu perempuan semua, 4 perempuan. Kelima, keenam siapa? Baru Qasim sama siapa? Abdullah. Jadi Nabi punya anak namanya Abdullah, sama seperti nama bapaknya. Namun dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah dan Qasim ini meninggal di waktu yang masih sangat kecil, umur 2 atau 3 tahun. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kedua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di lain waktu kelak Nabi mempunyai seorang anak laki lagi dari Maria Al-Qibtiyah, seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir yang bergelar Muqawqis. Dikasih budak namanya Maria. Kemudian budak tersebut Nabi gauli sehingga Maria ini mempunyai anak yang bernama siapa? Ibrahim. Tapi ternyata sama kayak 2 anak Nabi yang sebelumnya, meninggal di waktu kecil dan meninggal di waktu apa? Gerhana matahari. Sampai para sahabat mengatakan, oh, terjadi gerhana karena gerhana ini bersedih atas meninggalnya anak Nabi yang bernama Ibrahim. Kemudian Nabi ingkari, ternyata nggak ada hubungannya sama kematian. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam bishawab. Apa hikmah daripada anak Nabi SAW itu meninggal, yang laki itu meninggal semua tiga-tiganya di waktu kecil? Apa hikmahnya? Hikmah yang paling terbesar yang ulama jelaskan adalah bahwa melalui Nabi SAW Allah ingin mengangkat derajat para wanita. Luar biasa tuh. Kenapa? Karena derajat wanita ini direndahin di zaman Nabi, bahkan di zaman sebelum Nabi banyak. Makanya mereka itu malu. Orang-orang kafir Quraisy itu kalau punya anak perempuan malu. Aduh, anak perempuan lagi. Melalui hal ini Allah ingin mengangkat derajat para wanita yang luar biasa. Di antaranya adalah Fatimah sebagai Sayyidatun Nisa
ahli jannah, sebagai pemimpinnya para wanita di surga nanti. Menunjukkan apa? Bahwa sesungguhnya Islam ini sangat menghormati para wanita. Sekarang Anda tanya, salah satunya adalah, contohnya adalah nama surat. Ada nama surat namanya An-Nisa. An-Nisa itu artinya apa? Para wanita. Ada nggak yang nama surat Al-Quran namanya Ar-Rijal? Ada nggak? Nggak ada. Ar-Rijal artinya para lelaki, nggak ada. Ada yang namanya Maryam, secara spesifik Allah berikan nama, namanya Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Sebagai bentuk apa? Penghormatan. Kalau ada selain nama laki ada nggak? Ada, namanya Luqman. Ada lagi namanya Ali Imran, keluarga Imran. Nah, keluarga Imran diantaranya siapa? Maryam. Dan juga istri daripada Imran yang menjadi ibunda daripada Maryam. Ya, inilah hikmah yang sangat luar biasa. Melalui Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan ketiga putra Nabi di saat beliau semua masih kecil. Allah ingin menunjukkan bahwa perempuan ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Asalkan apa? Perempuan tersebut menjaga kehormatannya. Dan para ulama mengatakan fa inna zinata an-nisa atau al-mar'a hayauha. Sesungguhnya perhiasan yang paling utama untuk para wanita adalah rasa malu. Jadi perempuan kalau dia nggak punya rasa malu, berarti dia lagi merendahkan dirinya sendiri. Jadi lihat bagaimana perempuan ini di dalam Islam dijaga kehormatannya. Jadi jangan sampai bilang, oh kita ini pengen sama posisinya kayak laki-laki, nggak bakal bisa sampai kapanpun. Karena apa? Menyelisih fitrah. Emang laki-laki sama perempuan ya beda. Ada perempuan laki-laki ngelahirin, nggak ada. Walaupun Allah mampu, misalnya ada laki-laki Allah kasih rahim tiba-tiba, tapi itu menyalahi sunnatullah. Perempuan hamil yang menjadi seorang ibu, tapi tiba-tiba dia mau kerjanya sama lagi seperti yang biasa dilakuin sama laki-laki. Alasannya apa? Kerja nyamain gender, istilahnya emansipasi wanita. Cuman Anda bingung, ada nggak wanita yang mau jadi kuli bangunan? Nggak ada yang mau. Maunya yang enak-enak doang di dalam mata wanita. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga wanita. Boleh nggak sih wanita itu bekerja? Boleh, tapi dengan syarat. Kalau wanita tersebut udah menjadi seorang istri, maka dia wajib minta izin sama suaminya. Kalau belum, wajib minta izin sama walinya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wanita kalau mau bekerja boleh, tapi dengan syarat lagi. Syaratnya adalah tidak melanggar syariat. Contoh, dokter kandungan. Bahkan sampai ulama sekarang, di antara Syekh Muhammad mengatakan apa? Bahwa dokter kandungan yang wanita ini adalah fardu kifayah. Kalau nggak ada bisa dosa. Kenapa? Untuk menjaga wanita muslimah yang senantiasa menjaga kehormatannya, auratnya nggak dilihat. Itu boleh. Tugasnya perempuan kan, melahirin. Jadi tukang jahit boleh. Misalnya dia jahit benang, jahit kain dan lain sebagainya. Jadi di tempat-tempat yang tidak merendahkan wanita tersebut dan tidak melanggar syariat, maka dibolehkan. Tapi tadi dengan syarat dia mendapatkan izin daripada walinya. Kalau dia sudah menikah, otomatis walinya adalah suaminya. Kalau nggak diizinkan, maka nggak boleh. Dan inilah yang juga dilakukan oleh Khadijah. Walaupun beliau sudah menikah, beliau tetap melakukan aktivitas sebagai pedagang. Dan itu nggak dilarang sama Nabi SAW. Karena apa? Karena nggak ganggu harga diri kewanitaan dan juga martabat Khadijah sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang wanita. Jadi luar biasa. Daripada pelajaran kita kali ini ada banyak hikmah yang bisa kita petik. Di antaranya adalah tentang sifat kejujuran, sifat amanah, dan juga sifat Islam di dalam
menaikkan martabat harga diri wanita yang insya Allah ini adalah berbanding lurus dengan niat wanita-wanita yang ingin menjadi seorang wanita yang salihah, bahwa sesungguhnya Islam ini tidak pernah mendiskreditkan wanita, tidak pernah merendahkan wanita. Justru Islam inilah yang menaikkan derajat wanita. Di antaranya adalah yaitu hikmah yang bisa kita ambil adalah dengan diwafatkannya anak laki-laki Rasulullah SAW di masa balita mereka. Kemudian sebagai penutup bahwa insya Allah di bulan yang akan datang kita insya Allah akan memasuki tentang peristiwa cikal bakal pembuatan Ka'bah. Jadi masa-masa Nabi SAW membuat Ka'bah, atau cikal bakal Ka'bah itu terjadi gimana, kemudian apa yang terjadi, kemudian Ka'bah itu sempat rusak, dan apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dan juga Rasulullah SAW hingga Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sebelum ditutup ada yang mau ditanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad waktu menikah Khadijah itu maharnya 100 ekor unta dari hasil hubungannya berdagang sama sepupu. Ada riwayat yang mengatakan itu 100 ekor unta maharnya. Benar, itu riwayat sahih. Artinya kaya. Artinya sebenarnya Nabi itu kaya. Jadi kalau ada yang bilang Nabi itu miskin, salah besar. Nabi itu kaya tapi memilih kehidupan yang sederhana. Jadi Nabi SAW ini nggak seperti yang dibayangkan kita. Oh, Nabi itu miskin, Nabi pakaiannya compang-camping. Kagak. Justru kalau ada orang yang pakaian compang-camping, Nabi marah, kecuali karena keadaan. Itu seperti nanti insya Allah kita kelak akan akan ceritakan ketika salah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair yang kaya raya, ibunya boikot, dia nggak punya baju lagi kecuali baju yang compang-camping. Nabi sampai nangis. Jadi Islam ini apa ya maksudnya? Zuhud ini bukan berarti kita pakai pakaian yang gembel, pakai yang bolong-bolong, kagak. Yang ada menjelekan Islam. Jadi sesuai dengan tempatnya. Dan Nabi SAW ini memberikan mahar sesuai dengan tempatnya. Karena memuliakan Khadijah. Karena Khadijah orang kaya. Bukan berarti Khadijah gara-gara menerima Nabi, bukan Nabi itu miskin, fakir. Tapi Nabi SAW menjaga izzahnya, menjaga harga dirinya. Walaupun kata Nabi SAW sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Jadi ibu-ibu kalau anaknya perempuan jangan dimahalin juga. Mentang-mentang Nabi 100 ekor onta, enggak begitu juga. Dilihat kondisi dari pemuda tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mau tanya? Jadi sebagai kesimpulan adalah bahwa karena berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, bahwa kita belajar sirah ini bukan hanya sekedar sejarahnya, tapi juga secara pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kehidupan akhlak beliau yang insya Allah kita bisa amalkan secara bersama. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.